Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, ini masih seputar Hari Raya Idul Fitri. Jadi ini tuh ada video yang lupa aku masukkan seharusnya di video sebelumnya, tapi udah aku masukkan ke sini. Jadi ini aku sebelum pulang kampung ya teman-teman. Ini aku lagi susun-susun THR buat dibagi-bagikan ke ponakan-ponakan aku. Ponakan aku itu kira-kira ada 13 atau 14 orang. Selain itu juga masih ada beberapa gitu ya ponakan dari bukan kandung gitu. Ini ponakan-ponakan kandung aku dan yang bukan aku bakalan bagi-bagiin juga. Seharusnya ini tayang kemarin, cuman aku nggak sempat voice over karena besoknya kan lebaran. Jadi ya udah baru aku sempetin untuk upload hari ini. Begitulah ya teman-teman, kalau kita di kampung ada aja kendala buat video, suara bising lah, atau nggak ada ide untuk buat video, jadi ya gitu, nggak bisa konsisten upload videonya. Nah ini udah selesai, tinggal aku tulis-tulis namanya biar nanti gampang gitu ya, kalau misalkan udah mau dibagi-bagi. Oke teman-teman, ini sekarang vlognya kembali ke kampung. Nah ini masih pagi-pagi, aku mau daily in my life gitu di kampung ya teman-teman, seperti yang kalian request untuk buat vlognya. Walaupun ini nggak sepenuhnya perfect, tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian tetap menikmati nonton video ini. Nah ini cuaca di pagi hari kayak gini, agak-agak mendung gitu, dan sekarang aku mau beres-beres kamar dulu. Nah di sini aku tidur ya bareng anak-anak dan pak suami. Di sini ada 2 kasur gitu karena emang nggak muat kalau kita tidur berempat di sini. Jadi pas suami di bawah, aku sama anak-anak di atas gini. Tapi kadang-kadang aku juga gantian, biasanya aku di bawah, pas suami di atas bareng anak-anak. Tadi di luar mamaku lagi cabut-cabut rumput, nanti aku mau bantuin juga. Jadi ini sebelum lebaran ya, jadi 1 hari sebelum lebaran aku mau bantuin buat bersih-bersih di luar biar nanti saat lebaran tuh dalam keadaan bersih rumahnya. Soalnya di area halaman tuh ya Allah kotor banget, banyak banget sampah-sampah, rumput-rumput dan daun-daun yang berjatuhan. Jadi nanti aku mau sapu-sapu juga. Nah ini sekarang aku lanjut rapi-rapikan tempat tidur bagian bawah. Oke, setelah aku rapi-rapin tempat tidur, ini aku mau nyapu. Tapi sebelum itu aku mau ini nih, lipat dulu koper aku karena semuanya pada terbuka. Jangan salfok ya teman-teman, di sini berantakan banget. Karena gitu aku nggak tahu juga mau beresin kayak gimana karena emang di situ tempatnya sebelum aku datang. Jadi aku nggak mau geser-geser gitu ya. Jadi yang aku geser-geser ya barang-barang aku aja. Habis ini aku mau mandiin anak-anak dulu, terus lanjut lagi buat beberes yang tipis-tipis aja teman-teman. Karena di sini tuh emang ada tante aku yang beberes-beres juga. Jadi aku cuma nyapu-nyapu aja nih tiap hari. Nah, anak-anak udah pada mandi. Ini lanjut lagi, aku pakein dulu baju. Pokoknya aktivitasnya sama aja ya kayak di rumah. Jadi aktivitas ibu-ibu rumah tangga pada umumnya beberes, ngurus anak. Cuman bedanya kalau di rumah yang di Makassar itu tuh aku harus urus semua tetek bengeknya, pokoknya dari nol sampai semuanya. Nah kalau di sini paling aku cuman urus anak-anak, bantu-bantu beberes, urusan masak aku nggak terlalu ikut campur ya teman-teman. Jadi ini emang beneran kayak liburan karena aku nggak terlalu banyak kerja juga di sini. Nah, oke lanjut. Ini aku mau rapi-rapiin dulu nih di bagian sini di ruang tamu. Aku mau sapu-sapu juga karena emang agak-agak berdebu gitu ya. Biasa anak-anak kalau lagi main semuanya pada di sini. Pasti kalian juga merindukan suasana-suasana kampung ya. Aku tuh rindu banget sama suasana kampung. Ingat banget waktu dulu aku SMA di situ. Aku selalu nongkrong di sini. Terus pokoknya nggak ada yang berubah dari aku SMA sampai sekarang. Ya paling perabotan-perabotannya aja yang berbeda gitu. Pokoknya suasana di kampung tuh bikin menyenangkan, bikin mager juga, mager ngapa-ngapain. Pokoknya aku kalau di sini tuh mager banget pakai kostum kayak gini. Biasanya aku cuman pakai daster, terus leha-leha gitu di kamar, nonton drakoran.
Emang kalau kita ke kampung gitu sekaligus rehat ya teman-teman dari aktivitas yang tiap harinya bejibun. Kalau di rumah sambil buat video juga, terus ngedit-ngedit. Jadi ini tuh ya healing gitu. Oke deh, ini aku lanjut lagi untuk nyapu-nyapu di teras. By the way, ini tuh aku nggak bawa tripod, jadi ini aku dibantuin sama Pak suami buat video. Karena aku lupa banget, padahal itu yang paling pertama pengen aku bawa ke sini biar aku bisa gampang gitu buat nge-record. Tapi ya udahlah ya, gimana lagi, namanya juga lupa emak-emak. Nah sekarang aku lanjut mau bantuin mama aku cabut-cabut rumput, sapu-sapu teras, sapu-sapu halaman karena kotor banget. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, rumput-rumputnya banyak banget, terus juga banyak daun-daun gitu yang berguguran. Nah ini adalah teras di samping. Dulu di sini tuh kolam ya, kolam ikan yang luas banget tapi udah ditutup karena nggak ada yang ngerawat juga. Jadi dulu kakak aku yang suka ngerawat, kakakku yang laki-laki. Dan karena bukan tinggal di sini lagi, jadi semuanya udah rata gitu sama tanah. Padahal dulu di sini tuh dingin banget karena ada pohon juga di tengah-tengah kolam ikan. Jadi adem banget duduk-duduk di sini. Mamaku juga udah nggak kuat lagi buat ngurus. Mamaku di sini tinggal bareng tanteku ya. Jadi kalau misalkan ada kolam ikan di sini kan namanya kolam ikan harus dibersihkan sering-sering. Jadi mending ditutup aja deh. Oke, ini lanjut aku mau bakar gitu daun-daunnya dan sampah-sampah, tapi ternyata masih ada yang basah. Jadi ya udah biarin aja dulu di sini. Nanti pas suami yang bakarin nanti kalau misalkan udah kering. Nah, ini ya yang aku maksud nih, daun-daunnya tuh pada berguguran. Ini pohon mangga ya. Di sini ada 2 pohon mangga. Dan itu selalu banget nih kayak gini berguguran semua nih daun-daunnya. Biasanya ada yang bantu-bantuin tiap hari nyapu-nyapu di sini, tapi karena lagi pulang kampung, jadi ya udah ini aku sapu-sapu dulu. Karena kalau mamaku sendiri yang kerja ini, aduh kasihan banget kan. Jadi ya udah aku turun tangan juga buat nyapu-nyapu di sini. Ini nanti juga bakalan dibakar gitu ya, jadi ditaruh aja dulu di satu tempat. Nah yang aku suka dari rumah-rumah di kampung tuh gini ya. Halamannya luas banget, jadi kita bisa ngapa-ngapain gitu loh di sini. Bisa juga buat anak-anak main. Kalau di Makassar kan gitu, halamannya cuma di bagian depan doang. Itu pun dipakai buat parkir-parkir mobil dan motor. Jadi ya gitulah, tempat bermainnya cuman ya di dalam rumah aja. Oke, udah kelar semua. Ya Allah, ini udah bersih. Senang banget kalau udah kayak gini. Yang tadinya kotor banget dan ini udah lumayan ya. Walaupun masih ada beberapa daun gitu yang nggak bisa aku sapu, tapi ini udah termasuk lumayan. Dan di sini juga di bagian depan udah. Nah, ini adalah bagian belakang, teman-teman. Kenapa aku videoin? Karena kayak gambar gitu loh, kayak pemandangan. Dan ini aku sambil goreng nugget buat anak-anak. Karena masakan belum pada jadi ini aku gorengkan nugget aja buat makan dulu sementara. Aku juga udah mandi karena tadi tuh gerah banget habis beberes di luar. Nah ini 4 orang aku suapin bareng-bareng. Oke, ini setelah aku suapin anak-anak, aku lanjut liatin mama aku buat ketupat. Nah kalau kulitnya itu dibeli ya, jadi tinggal diisi aja kayak gini. Dulu aku ingat banget waktu masih zaman-zaman dahulu gitu, ini kulit ketupatnya biasa dibuat. Tapi karena udah sekarang ini tuh udah nggak kuat, jadi ini dibeli aja untuk kulitnya. Ini persiapan sebelum lebaran, jadi aku juga bantu-bantu buat stok bumbu. Jadi nanti kalau misalkan masak-masak tinggal cemplung-cemplung aja. Jadi ada bumbu merah, bawang merah yang udah di blender juga, terus ada bawang putih, sama kayak bumbu aromatik yang di blender semua, serai, lengkuas, dan ini jahe gitu ya. Nah ini aku lagi iris-iris serai. Ini mau di blender semuanya teman-teman, jadi aku potong-potong kecil kayak gini biar gampang nanti gitu buat di blendernya.
Karena kalau udah ada stok bumbu gitu jadi gampang ya, nggak perlu repot-repot lagi mau buat bumbu kayak gimana. Jadi ini satu stok bumbu semuanya untuk semua masakan. Nah ini udah selesai untuk stok bumbu, udah ada cabai merah, terus ini juga ada apa sih, bumbu-bumbu aromatik. Nah ini malamnya aku lanjut teman-teman buat menyetrika. Mohon maaf banget kalau pencahayaannya itu nggak bagus karena emang di sini tuh lampunya redup. Terus ini aku pakai handphone pas suami karena handphone aku lowbat. Dan ya kalian bisa lihat sendiri pencahayaannya itu nggak terlalu bagus, tapi semoga kalian memaklumi ya, karena kalau di sini tuh kita juga nggak bisa buat video yang terlalu gimana-gimana banget karena pencahayaannya yang kurang. Nah ini aku lagi setrikain pakaian anak-anak, terus pakaian pak suami juga sama pakaian aku yang mau dipakai besok hari. Dan ini adalah aktivitas terakhir aku yang aku videoin. Insya Allah besok aku bakalan ngevlog lagi. Semoga di kampung ini aku bisa tetap konsisten ya, upload jeda sehari gitu, biar kalian juga nggak nunggu-nungguin. Dan ini aku masih dibantu sama pak suami buat pegang handphone ya, buat direcord. Oh ya, dengan video ini juga aku mau minta maaf sama kalian semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau misalkan aku ada kata-kata salah atau perbuatan yang kurang mengenakan buat kalian. Aku minta maaf banget. Selamat Idul Fitri teman-teman, selamat lebaran dan happy-happy yang lagi mudik. Semoga kalian tetap semangat. Dan semoga kalian gak bosan-bosan nonton video aku. Oke deh, segini aja videonya ya. Nanti aku bakalan update lagi gimana keseharian aku di sini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.